Pada tanggal 17 Agustus tahun 2025, bulan 2, aku mengajak sahabatku untuk ke sekolahan, belajar bersama dan bermain bersama. Di situ aku sangat akrab dengan temanku. Dan tepat di situ hari Sabtu. Hari Sabtu adalah pelajaran yang paling menyerukan dan paling kusukai bersama satu kelas. Dan kami mendapatkan kabar bahwa hari sore ini kita akan camping di hutan masing-masing 2 orang. Lalu aku akan sepakat berjanji dengan temanku untuk kita berdua camping. Dan hal itulah yang membuat aku dan sahabatku sangat bersemangat. Tiada hentinya aku sampai membicarakan itu sampai di rumah. Saking bersemangatnya aku sampai menyiapkan baju itu saat pulang sekolah. Lalu aku menaruh baju-bajuku dan baju tidurku. Semua barang di rumahku bawa, serta isi pakaianku yang lainnya. Aku sangat senang dan bahagia sampai aku membawa baju jas hujan. Lalu aku membawa baju tidurku dan aku membawa kacamata tidurku. Lalu saat jam 1 siang aku menyetel jamku untuk jam 3 sore. Lalu akhirnya aku tidur sambil bersenang-senang. Jam 3 pun sudah dimulai dan akhirnya aku terbangun. Aku membangun temanku dengan sambil berteriak. Dan akhirnya temanku juga terbangun. Temanku sangat tidak sabar. Temanku turun tangga dan aku bilang, "Ayo kita ganti baju." Temanku menjawab, "Ayo kita ganti baju." Dan akhirnya kita mengganti baju menggunakan baju pramuka. Pada saat jam 4 sore kami berangkat menggunakan taksi. Sesampainya di tempat, ternyata tempat itu sangat bagus dan mewah. Tiba-tiba pemilik tempat itu datang menghampiri kita. Dia bertanya, "Apa kalian pengunjung baru?" Kita kaget karena kedatangannya yang tiba-tiba. Lalu, "Bila kalian ada apa-apa, panggillah aku, karena aku pemilik tempat ini. Perkenalkan, namaku Maria, dan aku anak sendirian. Aku mempunyai kakak. Silahkan, aku akan mengenalkan kakakku. Nah, ini kakakku yang bernama Gina." Lalu, saat memperkenalkan diri, dia bilang, "Kalau kalian tidak perlu apa-apa, panggil saja aku akan siap melayani kalian," kata si Maria. Kita pun sempat kebingungan karena kedatangannya tiba-tiba. Lalu kita bertanya, "Kita tidak perlu apa-apa, kita hanya ingin melihat jalan-jalan." Lalu kita jalan-jalan untuk mencari tempat untuk kita tidur. Pada saat sore tiba dan sudah menjelang maghrib, aku merasa sangat lapar dan temanku juga. Akhirnya kita memasak sosis. Dan akhirnya aku memakan sosis itu. Tidak terasa aku sudah sangat kenyang dengan sahabatku. Akhirnya malam itu kita langsung tidur. Hari demi hari, saat 1 bulan kemudian, pengalaman horor mulai terjadi, yaitu Agni. Apakah yang terjadi dengan Agni? Waktu itu Zaida berbicara denganku, "Kenapa kita sudah lama tidak melihat Agni?" Aku duduk sambil terdiam dan sambil memikirkan itu. Tiba-tiba Maria datang menghampiri kita lewat bawah. Lalu dia menaiki tangga. Lalu dia bilang, "Kenapa Agni sudah lama tidak terlihat?" kataku.
Temanku bilang bergegas, cepat, munculkan Agni. Di mana Agni sekarang? Apakah kamu menyembunyikan sesuatu?" Lalu Maria pun sangat pucat wajahnya. Dia bilang bahwa Agni, kakaknya, sebenarnya 5 hari yang lalu kakaknya mempunyai saingan, yaitu perumahan tenda juga. Mereka selalu berantem dan akhirnya kakaknya Agni sudah mempunyai pelanggan, yaitu kalian. Kakak kami sangat senang. Lalu saingannya sangat marah. Lalu saat esokan harinya, musuhnya Kak Agni nekat menghampiri dukun untuk menyantet kakakku. Saat itu sebelum teman kakaknya bertanya, dukun itu sudah tahu apa kedatangannya. Dia pun ragu untuk mengatakannya. Akhirnya dia memberanikan diri untuk bertanya soal itu. Lalu kakaknya meninggal dunia. Tapi kita sebelumnya pernah bertemu dengan kakaknya 1 hari yang lalu. Tapi kakaknya meninggal 5 hari yang lalu. Pada saat itu, saat malam kemarin, kami sedang makan sosis. Lalu dari kejauhan kita melihat kakak Agni dan aku pun menyapanya, "Hai Kak Agni." Tapi Kak Agni tidak menjawab apa-apa. Tapi Kak Agni hanya diam. Dan sekelip mata Kak Agni hilang.